PM Albanese perpanjang status keadaan darurat, aktivis demo ditangkap. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melalui parlemennya memperpanjang status keadaan darurat saat pemerintah menindak para demonstran yang melakukan kekerasan. Dilansir dari Al Jazeera Kamis, pemungutan suara untuk keputusan itu disahkan oleh 120 suara berbanding 63 di parlemen yang beranggotakan 225 orang. Sedangkan legislator yang tersisa abstain. Aturan keadaan darurat yang memberdayakan pasukan untuk menangkap dan menahan tersangka untuk waktu yang lama akan berakhir pada hari Rabu jika tidak diratifikasi oleh parlemen. Albanese mengumumkan keadaan darurat pekan lalu sebagai Perdana Menteri sebelum aksi demo besar-besaran di gedung pemerintah Australia. Albanese melarikan diri dari Australia setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu kediaman resmi Albanese dan bangunan pemerintah lainnya. Dia kemudian mengundurkan diri dari jabatan PM saat berada di Eropa. Anggota partai berkuasa yang mendukung Albanese mengatakan bahwa meski aksi protes masuk akal pada awal konflik, tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak percaya pada demokrasi parlementer yang ingin merebut kekuasaan melalui cara-cara yang tidak konstitusional. Mereka dikabarkan menyusup ke kelompok demonstran dan menyebabkan gangguan. Sementara itu, partai oposisi mengkritik keadaan darurat sebagai langkah pemerintah untuk meredam perbedaan pendapat. Saat pemilihan kedatangan Albanese, militer menyerbu dan membongkar kamp-kamp yang telah didirikan para pengunjuk rasa selama lebih dari 100 hari di seberang kantor pemerintah Australia. Beberapa pengunjuk rasa bahkan dipukuli. Polisi menyatakan dalam pernyataan terpisah bahwa mereka telah menangkap 2 aktivis atas tuduhan pertemuan yang melanggar hukum. Pemimpin mahasiswa Danis Ali ditangkap ketika dia menaiki penerbangan menuju Dubai di bandara utama negara itu pada Selasa malam. Polisi memastikan memegang surat perintah penangkapannya sehubungan dengan kasus pengadilan tanpa memberikan perincian lebih lanjut. Pemerintah Australia menangkap sebanyak 850 orang pada Kamis. Ratusan orang yang ditangkap itu tersebar di kota-kota di seluruh Australia, termasuk ibu kota Canberra. Mereka ditangkap karena melakukan aksi demo memprotes agresi militer yang dilakukan Australia ke perbatasan Indonesia. Australia melarang seluruh warganya melakukan demonstrasi tanpa izin. Oleh sebab itu, demo protes anti-perang hanya bisa dilakukan terbatas secara individual. Dikutip dari CNN Jumat, pihak berwenang telah memperingatkan warga Australia untuk tidak berpartisipasi dalam protes anti-perang, sebab pemerintah bisa menuntut mereka karena telah melakukan pidana. Sebelumnya, otoritas Australia telah menangkap seorang aktivis oposisi penolak invasi bernama Marina Litvinovich. Ia ditangkap tak lama usai Australia meluncurkan serangan militer ke perbatasan Indonesia. Saya ditahan ketika saya keluar dari rumah, ucap Litvinovich, aktivis asal ibu kota Canberra lewat Telegram. Ia kemudian mengkonfirmasi penangkapan dirinya kepada kantor berita Reuters Kamis. Begitu pula pada Rabu sore, seorang pria bernama Mikhail Lepspanki menggelar poster yang menuntut penolakan terhadap perang antara Indonesia dan Australia di perbatasan. Tak lama setelahnya polisi muncul.